berkumpul lah yang ini spanduk, yang masang spanduk pada waktu itu kami berkumpul. Setelah itu mulai kita gagas, kayaknya Pak Jokowi ini layak berjalan lebih jauh. Nah kebetulan kami dapat masukan dari daerah-daerah, kan di grup Facebook, grup itu kan banyak dari daerah. Mereka bilang, oh, saya juga mau presiden kayak Pak Jokowi. Beberapa daerah bilang seperti begitu. Lantas kami berkesimpulan, oh bagusnya Pak Jokowi ini presiden gubernur seluruh Indonesia. Berarti kalau gubernur seluruh Indonesia berarti ya presiden. Ya. Kan? Nah, lantas dari beberapa pertemuan pada waktu itu sejarah itu ini ya ada. Pada waktu itu ada nama, dia sering mensupport kami, Tamara Brzezinski. Kalau Roy Martin hadir bahkan secara fisik. Mulyana Wekusuma. Nah itu kami ketemu berapa kali, dibikinlah rencana untuk mengadakan kongres relawan Jokowi sedunia di Bandung. Sampai sekarang saya tetap militannya Pak Jokowi. Saya menjadi termul Prabowo Gibran. Sampai sekarang saya bangga dengan itu. Saya bangga dengan pilihan yang pernah saya ambil. Saya tidak pernah menyesali itu. Karena terlalu banyak hal baik yang saya temukan di beliau. Bahwa beliau punya kesalahan sebagai manusia, ya, tetapi tertutupi dengan apa yang beliau lakukan untuk Republik ini. Kemudian yang saya mau ini begini, pada waktu Pilpres memilih antara Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu bukan pilihan yang sulit bagi kami. Pilihan yang gampang banget, terlepas dari faktor Gibran. Kami tidak mencari pengganti Pak Jokowi, kami mencari penerus yang komit melanjutkan program-program Pak Jokowi dengan perbaikan, dengan penyempurnaan, dan itu ada di Pak Prabowo. Dan itu disampaikan ke Pak Jokowi? Iya, disampaikan. Pak Jokowi juga pada waktu kami pernah nanya Pak Jokowi, Pak apa jaminannya bahwa program Bapak akan berlanjut kalau Pak Prabowo jadi presiden? 2 periode. Karena memang tidak cukup, 10 tahun itu tidak cukup. Kalau kemudian muncul ada klaim bahwa Pak Jokowi itu hanya milik partai tertentu, anggaplah misalnya klaim bahwa Pak Jokowi itu milik hanya PSI. Menurut Bang Ucu sebagai relawan yang tahu betul karakter Pak Jokowi, tahu betul karakter masyarakat yang mencintai Pak Jokowi di masyarakat di bawah, itu bagus apa enggak, atau benar atau enggak sih? Saya ingat menjelang Munas atau kongresnya PSI kita ketemu di Solo itu. Oh. Pada waktu itu Budius kongres. Budius ini anak sulung Pak Jokowi, sebenarnya ada ini termul pangkat 2. Karena saya ingat Budius bilang, teman-teman ayo ini kita dukung Pak Jokowi bergabung dalam PSI. Tapi waktu itu saya kita berbeda pendapat kepada saat itu. Jadi untuk saya begini, relawannya Pak Jokowi itu ada di banyak partai. Pada waktu Pak Jokowi masuk ke satu partai politik lantas hanya menjadi anggota biasa seperti waktu di PDIP, tidak ada resistensi. Tapi pada waktu beliau menjadi pimpinan, dan itu pasti pimpinan puncak, entah pembina atau ketua umum. Bagaimana sikap relawannya yang ada di partai-partai yang berbeda? Dilema untuk mereka kan. Nah ini berpotensi pecah. Makanya pada waktu itu berkali-kali saya ini sama Pak, udah Bapak jadi tokoh bangsa. Biar teman-teman ini merasa nyaman. Teman-teman ini kan ini ke Pak Jokowi itu seperti sudah fanatik buta. Karena kenapa? Ada kita punya bagian dalam hati yang sepertinya bisa dipenuhi oleh Pak Jokowi. Jadi ya saya tetap berpendapat bahwa Pak Jokowi sebaiknya di luar. Relawan ini kan sebagian besar sudah masuk PSI. Nah ini hanya Pak Jokowi yang tahu bagaimana menggerakkan relawannya sampai berani duit kempes di ini, dia dagangannya tuh cuma jualan telur, tapi dia berani jual ayamnya demi Pak Jokowi. Itu hanya Pak Jokowi yang bisa kayak menggerakkan itu. Menggerakkan itu. Jadi sebenarnya dengan Pak Jokowi
tetap di luar sebagai orang bebas, sebagai tokoh bangsa, Pak Jokowi bisa menggerakkan kadernya yang ada di partai-partai lainnya, relawannya yang ada di partai-partai lain untuk bekerja maksimal. Sebenarnya kan ininya Pak Jokowi bukan masalah PSI ini menjadi partai yang luar biasa besar, tapi Pak Jokowi ini PSI bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Nah tentunya kalau duduk di DPR kontribusinya lebih besar, lebih kan? besar Ya, itu harapan Pak Jokowi. Cuma saya kok melihat bahwa dengan Bapak tetap di luar, kontribusi Bapak untuk mengangkat PSI itu tetap sama bobotnya. Hampir tidak ada bedanya Pak Jokowi di dalam dengan Pak Jokowi di luar. Tapi yang pasti dengan Pak Jokowi di luar, ininya kan teman-teman relawan ya, teman-teman relawan pendukung Pak Jokowi yang ada di partai lain lebih bisa terima. Kan dilema. Pokoknya saya di partai A, Pak Jokowi di partai B, saya mau dukung yang mana? Karena bertentangan dengan garis partai saya kan gitu. Tapi kalau Pak Jokowi tetap di luar, tetap jadinya asik kan gitu ya. Masalahnya kan usia Mas Gibran itu kan masih usia bekerja mencapai kesuksesan dirinya, eksistensi dirinya, dan membuat senang-senang kan gitu. Nah sekarang nggak bisa. Iya. Sering kan kita lihat Bang Uce, jam 5 subuh Mas Wapres sudah di bandara. Iya. Padahal tidurnya paling jam 2 jam 3. Coba kita bayangkan. Ya kan? Loh kok kita masih mengolok-olok Mas Gibran, ini kan aneh. Ya, tugas kita lah ya kan untuk memagari itu semua Bang Uce. Kita mesti menjadi bangsa yang bersyukur. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, Kandang Termol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat para termol dimanapun Anda berada tentunya, di Indonesia dan di seluruh dunia. Termolnya ada di mana-mana. Dan seperti biasa, Kandang Termol pasti mengundang dedengkot termol di sini. Rata-rata sebagian besar tamu saya adalah termol. Nah ini saya panggil lagi dedengkotnya termol ini. Tapi saya nggak tahu, ini teman-teman PSI udah termol belum sih ya kan? Nah, kalau belum termol, jangan pernah mengaku sebagai pendukung Pak Jokowi. Saya sudah bersama, dibilang ketua bukan, dibilang koordinator bukan, tapi di internal para relawan itu beliau ini disebut Pak Kuncen, penjaga pegang kunci ya kan, bersama Bang Uce Gustaf Pati. Selamat datang Bang Uce. Makasih, pertama kali ini saya kesini. Keren. Karena dari seluruh relawan, masa saya nggak pernah memanggil Kuncennya ya kan? Nah, waduh salah juga saya nanti ya kan. Nah, jadi mungkin kalau seluruh relawan Pak Jokowi sudah nggak asing dengan Bang Uce ya kan, tapi termol-termol di seluruh Indonesia khususnya para penonton Ruang Konsensus kan belum tahu Bang Uce Gustaf Pati. Nah Bang Uce, kami kan menganggap Bang Uce ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi ya. Salah satu ya, dan juga yang paling senior juga salah satu ya kan. Jadi kalau misalnya ada koordinasi yang sifatnya strategis, pasti biasanya Bapak lewat Bang Uce, salah satu ya kan. Nah sekarang ini kan Pak Jokowi walaupun sudah bukan presiden ya kan, tetapi kan beliau tetap ada di hati rakyat, mayoritas tentunya. Walaupun dihajar dengan segala macam fitnah, DFK, tapi tidak menggeser hati para pencintanya. Nah tentu kita pengen tahu nih, Bang Uce kenal Pak Jokowi itu sejak kapan? Padahal kan Bang Uce kan kalau dilihat dari namanya kan Wong Ambon ya. Ya kan gitu. Gimana Bang Uce? Bisa bercerita Bang Uce? Jadi saya kenal Pak Jokowi dan sejak saat itu saya mulai jadi pendukung Pak Jokowi itu 2012. 2012 berarti pas Pilkada DKI Pilkada Jakarta. Nah, sebelumnya saya ini aktivis yang tidak pernah tahu yang namanya pemilihan umum. Baik legislatif maupun pilpres, pilgub, pilwal, semua saya asing dengan itu. Begitu Pak Jokowi gagal golput. Apa yang memicu Bang Uce kemudian ingin bantu Pak Jokowi saat itu, 2012 itu? Kan kami aktivis itu punya kecintaan luar biasa terhadap negeri ini.
pada waktu kami melihat sosok seorang Pak Jokowi, kita merasa kok ini orang ini sama seperti kita, bagian dari kita. Seperti teman kita, saudara kita, orang yang sehari-hari bisa kita temui di mana saja. Punya kerendahan hati. Lantas yang paling ini bahwa ini sebenarnya bukan orang yang tiba-tiba muncul karena sudah punya rekam jejak bagus di Solo, tapi kan di tingkat nasional Jakarta ini sudah sama dengan Indonesia. Di tingkat nasional orang seperti ini nih langka, belum ada. Nah, ini menarik bagi kami. Tetapi pada saat memutuskan untuk mendukung beliau, kami total, artinya begitu ketemu pertama, kok tiba-tiba kita seperti tersedot dalam auranya beliau. Tiba-tiba kami bersedia menjadi relawan. Aktivis itu kan angkuh. Waktu itu mendirikan namanya Bara JP kalau nggak salah ya? Belum. Oh belum itu ya? Belum. Okay. Ini pada waktu Pak Jokowi gubernur, kami masih tergabung waktu itu di Pospera di mana di Ponorogo 58. Ada Mustar, ada Adian di situ, terus ada di situ juga sering ngumpul Egy Sujana, Mbak Ratna Sarumpait, sering ngumpul di situ untuk dukung Pak Jokowi gubernur. Tapi setelah selesai Pilgub, kami menghilang. Oh, biasanya kan justru apa yang bisa dapat posisi ya kan gitu loh. Tapi, justru Bang Ucep menghilang. Iya, rata-rata pada waktu itu hampir semua menghilang. Semua menghilang setelah Pak Jokowi jadi gubernur itu semua menghilang. Tetapi ada beberapa teman yang tetap ngikutin Pak Jokowi. Mereka bantu Jakarta bersih apa segala macam ya. Lantas dari informasi teman-teman ini, termasuk kalau di Bara JP itu namanya Vivi Evilia. Dia bilang, Bang, ini masyarakat cinta banget sama Pak Jokowi. Nah mulai pada saat itu, padahal baru kira-kira 3 atau 4 bulan Pak Jokowi jadi gubernur, kami mulai menyorot Pak Jokowi secara khusus. Masuk ke cerita berikutnya, pada waktu itu kan ada masalah anggaran APBD di Jakarta. Ada gesekan antara Pak Jokowi dengan DPRD, kami berpihak ke Pak Jokowi. Terus di bulan Mei kami pasang spanduk di Bundaran HI. Nah waktu itu pendukung Pak Jokowi ini bergabung, ada satu grup Facebook yang didirikan oleh Bung Leo namanya Jokowi Presidenku. Oh, itu salah satu grup Facebook yang besar anggotanya tuh. Padahal baru jadi gubernur ya, tapi sudah diusung spanduk Jokowi Presidenku. Ya, dari grup itu dulu, itu nama yang punya gagasan itu namanya Bung Leo, dia tinggal di Jerman. Nah kami semua dijadikan admin nih, yang dia lihat militan ini Pak Jokowi dijadikan admin sama Bung Leo. Nah setelah itu kami lakukan gerakan darat. Oh, itu gerakan udara. Gerakan darat. Apa bentuknya yang Bang Ucep lakukan waktu pada itu? tanggal hampir bertepatan dengan Hari Buruh, kami pasang spanduk besar di Bundaran HI. Jokowi Presidenku 2024. Tapi 2024 ya? 2014 maksudnya kali? Oh, bukan, 2013. Oh, 2013. Mei 2013. Berkumpullah yang ini spanduk, yang masang spanduk pada waktu itu, kami berkumpul. Setelah itu mulai kita gagas, kayaknya Pak Jokowi ini layak berjalan lebih jauh. Nah kebetulan kami dapat masukan dari daerah-daerah, kan di grup Facebook, grup itu kan banyak dari daerah. Mereka bilang, oh, saya juga mau presiden kayak Pak Jokowi. Beberapa daerah bilang seperti begitu. Lantas kami berkesimpulan, oh bagusnya Pak Jokowi ini presiden gubernur seluruh Indonesia. Jadi kalau gubernur seluruh Indonesia berarti ya presiden. Ya. Kan? Nah, lantas dari beberapa pertemuan pada waktu itu sejarah itu ini ya, ada pada waktu itu ada nama, dia sering mensupport kami, Tamara Brzezinski. Kalau Roy Martin hadir bahkan secara fisik. Mulyana Wekusuma. Nah itu kami ketemu berapa kali, dibikinlah rencana untuk mengadakan Kongres Relawan Jokowi Sedunia di Bandung. Ide untuk menamakan dirinya itu relawan itu gimana ceritanya, Bang? Pada awalnya sebenarnya namanya itu Barisan Rakyat. Rakyat yang berkeinginan untuk kalau bisa
calon presiden ini lahir dari bawah, bukan top down. Nah, tetapi kan pada saat yang sama di Obama itu di Amerika lagi ini dengan relawan-relawan ini kan, dengan volunteer. Nah, ini terinspirasi oleh itu juga. Oh. Jadi di Bandung tanggal 15 Juni 2013 itu ada 6 negara yang ikut melalui video conference, berdirilah Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014. Bara-JP itu di situ lahirnya. Ya. Bang Uce langsung ketuanya pertama kali enggak. ya. Ketua pertama itu namanya Sihol Manulang. Oh, Sihol Manulang. Sihol Manulang. Sekjen pertama itu namanya Ferdi Semaun, pendiri Pos Raya. Oke. Nah, saya waktu itu ketua bidang organisasi. Tapi pada waktu seiring waktu berlalu kami butuh penguatan di administrasi karena itu kan tiga keputusan Kongres itu adalah yang pertama mengumpulkan tanda tangan mendesak PDIP supaya mencapreskan Pak Jokowi. Nah, bagaimana caranya supaya tanda tangan itu, target kami 15 juta. Maka kami harus bentuk ini kan bentuk jaringan. Jaringan itu namanya Barisan Relawan Jokowi Presiden. Setelah itu yang ketiga yaitu tentang ini Pak Jokowi mendesak PDIP untuk mencapreskan Pak Jokowi. Itu cukup banyak orang yang terlibat, sekitar hampir 200. Jadi keterikatan atau interaksi antara Pak Jokowi dengan relawan itu benar-benar itu murni sifatnya spontan ya, bukan karena diminta atau dirancang Pak Jokowi ini ada biaya tolong bentuk ini, bukan seperti itu ya. Kami kenal beliau pada waktu Pilgub, tapi beliau kan tidak kenal kami. Oh. Tidak ada komunikasi. Tapi ya itu di organik, ini lahir secara alami saja. Dan saya melihat bahwa begini, Pak Jokowi ini bukan calon yang berdarah biru. Bung Karno itu tak sejarah menakdirkan beliau menjadi presiden. Pak Harto seorang jenderal itu darah biru. Pak Habibie teknokrat wakil presiden darah biru. Setelah itu kalau Gus Dur kita tahu berjelas darah biru. Bu Mega putranya Bung Karno. Pak SBY jenderal. Ini semua orang dengan latar belakang mentereng ya. Nah, Pak Jokowi ini siapa? Tinggal di pinggir kali, digusur. Ya, tetapi justru kami merasa bahwa beliau ini kita. Senasib, sepenanggungan, kayak begitu, hal-hal yang kecil-kecil tapi detail-detail itu berkumpul, terakumulasi menjadi fanatisme. Jadi kalau misalnya pada saat itu inisiatif para teman-teman yang kemudian menamakan dirinya relawan ini tidak bergerak, mungkin juga Pak Jokowi belum tentu juga jadi presiden ya? Enggak. Justru karena aktivitas relawan yang membuat PDIP menjadi memperhatikan kan gitu. Kalau saya ini begini, Pak, saya bicara sedikit bicara soal iman ya. Kami ada atau tidak, Pak Jokowi tetap jadi gubernur, tetap jadi presiden. Kami ini kan Tuhan bikin cuma sebagai penggembira supaya ada bunyi-bunyian yang mengantar beliau. Kalau kami tidak mendukung beliau akan ada pendukung yang lain. Takdir beliau, kami kebetulan memilih untuk menjadi bagian dari barisan pendukung beliau. Rata-rata seperti Bang Uce ini pada saat itu, apa yang memotivasi inisiatif ini kemudian dilakukan? Apakah karena memang melihat sosoknya, cara bicaranya, pemikirannya, atau kerendahan hatinya, atau apanya Bang Uce pada saat itu ya? Kami melihat beliau pada saat paket komplit ya. Sesuatu yang menurut kami tidak dapat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini kok sesuatu yang manusia yang alami banget, tidak pura-pura, apa adanya. Merasa nyaman dengan sikap beliau yang tidak so humble, katro, orang bilang kampungan, lama ya udah itulah beliau. Tapi ya justru kami merasa nyaman di situ, original banget gitu.
tidak coba dipoles, tidak coba di itu. Dan itu beliau pertahankan sampai sekarang. Apa yang komentar pertama ketika beliau masih menjadi gubernur, kemudian teman-teman relawan menyampaikan bahwa Bapak itu sudah harus menjadi gubernur se-Indonesia atau jadi presiden. Apakah Pak Jokowi pada saat itu, apa sih, enggak lah, saya enggak begitu, saya ini hanya rakyat biasa, atau seperti apa gambarannya, Bang Uce? Sekali lagi kami tidak kenal dekat dengan beliau pada saat itu, sehingga tidak terlalu ini dengan reaksinya beliau kan. Beliau cuma berkali-kali beliau katakan saya mau fokus Jakarta, Pak Jokowi mau fokus Jakarta. Saya juga awalnya begitu, wah kita nih kalau maksa beliau langsung maju jadi presiden, ini membunuh beliau nih. Tetapi setiap saat waktu itu masih BBM kan kita terus sama teman-teman nih. Ayo dong ini kan Pak Jokowi, ayo dong kita ini Pak Jokowi, baik di grup WhatsApp maupun di Japri. Begitu terus. Lama-lama kan ini juga kita ini. Wah ini sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Kapan Bang Uce itu merasa kemudian dekat dan ada interaksi yang cukup intens dengan Pak Jokowi? Apakah pada saat menjelang Pilpres 2014 itu atau pada saat setelah beliau menjadi presiden di periode pertamanya? Ada interaksi yang cukup sering bertemu, sering diskusi dengan Pak Jokowi itu sejak kapan Bang Uce? Jadi begini, Barajep ini menjadi sulung dari seluruh relawan Jokowi sulung presiden. Dari seluruh relawan Jokowi presiden. Karena pada waktu beliau maju gubernur ada pendukung, pada waktu beliau di wali kota ada. Jadi sehingga bagaimanapun ini menjadi sesuatu yang spesial bagi Pak Jokowi ya, anak sulung. Itu kami menjadi lebih sering berinteraksi. Kami datang ke wali kota, ketemu sama beliau. Lantas kami ngundanglah beliau ke tempat kami. Beliau datang itu kalau tidak salah 10 April 2000 setelah penetapan beliau sebagai calon presiden oleh Ibu Mega. Datang 10 April 2014. Di situ baru sebenarnya berinteraksi fisik secara lebih dekat. Sebelum Pilpres itu. Jadi pada saat dari menuju gubernur sampai menuju presiden itu kan ada 2 tahun lebih kurang ya. Itu benar-benar hilang itu ya? Iya, kami hampir tidak ada interaksi dengan beliau. Tidak ada interaksi dengan beliau, tapi ya kami bergerak aja sendiri. Kebetulan kan kami kenal pada waktu dukung Pak Jokowi jadi gubernur kan beberapa teman udah kenal sama Mas Eko. Eko Sulistyo. Kenal sama Mas David. Nah ini mereka dulu kan ada beberapa orang lah itu. Ya, sehingga komunikasi sama timnya Pak Jokowi ini sudah cukup intens. Tapi sama Pak Jokowinya sendiri enggak. Nah pada saat itu kan setelah Barajep kan bermunculan relawan-relawan yang lain ya. Projo, Seknas. Selama proses itu ya, apa nilai-nilai yang membuat Bang Uce ini merasa wah kita nggak salah pilih. Ini memang pilihan kita, memang orangnya punya visi, kerjanya benar-benar totalitas untuk rakyat dan seterusnya. Apa yang kira-kira yang Bang Uce alami setelah berhasil mengantarkan Pak Jokowi presiden pada tahun 2014 itu? Apakah misalnya wah secara filosofis memang keren, secara visi untuk membangun Indonesia emas pada saat itu juga kelihatan gitu loh. Apa nilai-nilai yang bisa diketahui atau didengarkan oleh para penonton kita nih Bang Uce tentang Pak Jokowi? Ini lebih pada aspek psikologis. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, daerah yang pertama kali beliau kunjungi itu kan pada waktu ada bencana di Sumatera Utara saya lupa apa nama tempatnya ya. Pada waktu itu beliau. Nah beliau kan sudah dapat masukan baik dari Pemda maupun dari tim Advan. Tapi pada saat-saat terakhir kami kasih masukan. Beliau itu mengunjungi daerah yang kami sarankan tanpa mengabaikan agenda yang sudah ini. Beliau ambil waktu untuk mengunjungi daerah-daerah yang kami sarankan. Nah itu bagi kami ini luar biasa, baru pertama kali loh kami merasa presiden itu mau dengar sarannya relawan. Sehingga kan pada waktu itu sempat agak kacau Pak Jokowi ini yang mestinya jalan pulang jadi beliau pakai untuk datang karena karena manuvernya seperti itu kan.
Nah, dalam berinteraksi, dalam bicara gitu loh. Banyak kan orang-orang yang memang membenci Pak Jokowi ya, dibilang nggak punya kemampuan lah, intelektualitasnya rendah lah dan segala macam. Nah, apa yang Bang Uce temukan dalam diri Pak Jokowi setelah banyak sekali berinteraksi, berbicara, yang mungkin membantah penilaian-penilaian negatif orang lain ya tentang Pak Jokowi? Saya ini dalam banyak hal menjadikan Pak Jokowi itu idola. Biarpun usia kami sama ya. Saya menjadikan Pak Jokowi idola sehingga saya sebisa mungkin bersikap sama seperti beliau. Sebanyak apapun saya tahu yang punya potensi menyerang lawan, sebisa mungkin saya tahan. Karena ya beliau seperti itu. Ini kan tidak ujuk-ujuk beliau itu tenang, beliau itu cuek dengan segala serangan terhadap beliau, penilaian negatif terhadap beliau. Tapi selalu bisa apa? Keadaannya justru baik-baik saja untuk Pak Jokowi. Jadi saya lihat bahwa udah ini paling benar. Saya pernah bilang yang paling tepat bagaimana kita mengambil sikap terhadap hal-hal yang terjadi kekinian adalah follow the master. Jadi saya tidak terlalu reaktif terhadap, biarpun kita tahu bahwa Bapak mungkin tidak nyaman sebagai manusia ya, tetapi beliau tidak mencoba melakukan perlawanan. Sampai masalah ijazah ini kan relawan mendesak beliau, Pak sudah waktunya ngelapor, kalau nggak ngelunjak. Ini tidak ada kapoknya. Itu kan karena desakan teman-teman relawan juga. Jadi sampai sekarang saya tetap militannya Pak Jokowi. Saya menjadi termul Prabowo Gibran. Sampai sekarang saya bangga dengan itu. Saya bangga dengan pilihan yang pernah saya ambil. Saya tidak pernah menyesali itu. Karena terlalu banyak hal baik yang saya temukan di beliau. Bahwa beliau punya kesalahan sebagai manusia, ya, tetapi tertutupi dengan apa yang beliau lakukan untuk Republik ini. Kemudian yang saya mau ini begini. Pada waktu Pilpres, memilih antara Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar itu bukan pilihan yang sulit bagi kami. Pilihan yang gampang banget, terlepas dari faktor Gibran. Kami tidak mencari pengganti Pak Jokowi. Kami mencari penerus yang komit melanjutkan program-program Pak Jokowi dengan perbaikan, dengan penyempurnaan. Dan itu ada di Pak Prabowo. Dan itu disampaikan ke Pak Jokowi? Iya, disampaikan. Pak Jokowi juga pada waktu kami pernah nanya Pak Jokowi, Pak apa jaminannya bahwa program Bapak akan berlanjut kalau Pak Prabowo jadi presiden? 2 periode. Karena memang tidak cukup, 10 tahun itu tidak cukup. Kehadiran Pak Jokowi bersama relawan itu kan memang fenomenal. Ya. Biasanya orang itu kan mengakar ketika dia punya partai dan partainya juga besar, mengakar ke rakyat. Ini kan enggak. Waktu Pak Jokowi masih di PDIP, beliau kan hanya kader. Iya. Yang enggak ada di struktur kepengurusan DPP malah, ya kan. Tetapi dengan pola relawan yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu bahkan dianggap melebihi partai. Karena memang relawan ini dianggap, saya nggak tahu apakah sering dikonotasikan relawan Pak Jokowi itu sangat banyak, mereka lebih banyak bermain di darat dan sedikit bermain di udara. Ternyata memang bermain di darat ini yang dilalaikan oleh banyak partai. Iya kan? Itulah ruang kosong yang diisi oleh Pak Jokowi sampai sekarang. Ya kan? Nah, relawan-relawan ini kan banyak, Bang Uce. Sehingga terbentuklah namanya semacam komunitas ya. Namanya Relawan Juang Jokowi Nusantara, RJ2. Nah, di mana disitulah ditampungnya seluruh relawan nasional seluruh Indonesia itu ada di RJ2. Tanpa ada pimpinan, kan itu uniknya kan di sana ya. Nah, itu apakah arahan dari Pak Jokowi untuk membuat semacam komunitas besar itu ya, atau inisiatif Bang Uce dan teman-teman senior aja pada saat itu? Nah, pada waktu Pilpres 2024 kan ada yang ngurusin relawan dari TKN Prabowo Gibran, namanya TKN Golf yang dipimpin oleh Haris Ruslimoti.
sebagai tim resmi, mereka tentunya punya persyaratan administratif, mesti punya AHU. Oh iya. Nah itu ini banget, bagus banget gitu loh, menjaga standar. Bagaimana dengan yang tidak punya AHU? Maka kami diminta, saya, Sylvester Matutina, Michael Umbas, Maret Sweken, dan Nizar dari Samawi ini untuk coba kalian komunikasi sama teman-teman yang tidak punya AHU supaya mereka tetap bisa melakukan kegiatan bersama. Terbentuklah Rumah Juang Relawan Jokowi, RJ2 untuk Prabowo Gibran. Nah saya kan kebetulan sebagai wakil ketua TKN, tanggung jawab saya pada waktu itu kan memang relawan, urus relawan, sehingga pada waktu itu Sylvester punya ngambil peran untuk bersama Aminuddin Ma'ruf mendampingi Pak Wapres, Michael Umbas ini kan untuk Indonesia bagian timur di Sumatera, Bali ke sana, Maret di Kalimantan, Nizar Banten, ya, jadinya lebih banyak ngurus itu saya di RJ2. Tapi pada dasarnya penugasan itu untuk kami berlima. Jadi memang RJ2 itu secara organik aja terbentuknya ya? Iya. Bukan karena desain dari atas ya? Dan itu tempat, itu kan tempat, dia bukan wadah, dia tempat di mana teman-teman bisa datang dan pergi tanpa harus kulon won, karena itu pintu terbuka, siapa aja boleh datang. Nah, tidak pernah terpikir untuk membentuk itu menjadi suatu wadah bersama, enggak. Jadi dia betul-betul cair, cuma rumah, cuma tempat. Dan saya juga tidak berani mengklaim bahwa itu di seluruh relawan di seluruh Indonesia ya, karena realitanya kan sekitar 100-an yang ada di situ. Sementara relawan Bapak kan yang terdaftar aja hampir 1000. Sebenarnya apa sih Bang Uce ketika proses-proses Pilpres itu terjadi? Ya. Apa sih yang dilakukan dan dikerjakan oleh teman-teman relawan ini? Apakah benar-benar turun ke bawah, memasang spanduk kah, stiker kah, atau menjelaskan program-programnya Pak Jokowi, atau bergaul dengan masyarakat, ya kan? Membentuk jaringan juga sampai dari kota madya, kelurahan, kecamatan, kelurahan sampai desa, apa seperti itu. Nah, orang kan membayangkan, relawan ini berarti besar sekali biaya yang dipakai untuk menggerakkan itu semua, apalagi itu seluruh Indonesia. Itu gimana Bang Uci? Karena kita juga nggak mau ya, sering kali sampai-sampai kita kalau ketemu Pak Jokowi terus kita agak sedikit ada lagu-lagu cair, seolah-olah relawan itu memang dibayar mahal oleh Pak Jokowi. Itu gimana menjelaskannya ke publik Bang Uci? Sama sekali nggak ada dia. Pada waktu saya kasih contoh yang di RJ2 ya, sama sekali tidak ada biaya dari Bapak, sama sekali tidak. Yang pasti bahwa saya pakai sumber daya yang saya punya untuk Silver, Umbas, si Maret Sweken juga berkontribusi kan, karena mereka tidak sempat menyediakan waktu, ya mereka bisa bantu saya apa yang mereka punya. Tapi waktunya kan untuk ngurus hal yang lain. Saya ngelola hampir 300 ribuan atribut itu pada waktu itu. Itu sumbangan, ada yang sumbang 5.000, ada yang 100, ada yang 1.000. Jadi cukuplah untuk teman-teman relawan yang pada waktu itu tidak masuk di TKN Golf. Mereka bergerak. Sebenarnya relawan begini, kalau kita dibilang relawan itu kami bisa menjelaskan program-program kampanye calon, nggak juga, itu tugas tim ses. Iya betul. Kami cuma bergerak, punya kaos, pakai kaos, pasang spanduk, nempel bagi kalender, tempel stiker, itu. Oh. Jadi kalau bicara bahwa kami mencoba menjelaskan, bukan itu porsinya relawan ya? Bukan itu porsi kami. Itu urusannya tim ses. Dan ternyata itu pun benar-benar berkontribusi ya untuk menjelaskan siapa calon atau kandidat yang akan dipilih oleh rakyat, gitu ya? Kan tipologi pemilih kita itu pada waktu dia berada dalam bilik suara itu, apa yang dia ingat.
Dia tidak akan berpikir programnya bagus, ininya bagus. Enggak, dia akan ini apa yang dia ingat. Nah, pada waktu kami mau nyebar masang segala macam atribut kampanye itu kan menanam dia lewat dia ingat. Dia lewat dia ingat. Dia balik dia pergi dia ingat. Jadi lebih banyak bermain kepada atribut ya? Iya. Oh. Ya kan teman-teman juga tidak semua relawan itu punya kemampuan untuk menjelaskan calon ini bagus loh begini enggak juga semua kan. Jangankan relawan, orang partai aja tidak semua bisa begitu kan. Iya iya. Nah jadi yang mereka bisa lakukan adalah tempel. Itu kalau ini tahu itu teman-teman punya semangat petarung, itu mereka bisa datang ke pesantren cuma bawa 2 kaos untuk kasih ke kiainya, naik motor. Cuma bawa 2 naik angkot, bawa ke ini datang ke ini komunitas sekretariat itu bawa cuma 2 kaos karena ya terbatas 300.000 itu berapa banyak sih. Nah sekarang ini kan Pak Jokowi bukan lagi presiden dan banyak teman-teman relawan itu berharap memang Pak Jokowi jangan hanya menghabiskan waktu pensiun di rumah kan gitu. Nah, ini yang terakhir sekarang ini yang terjadi Bang Uce, ada partai yang teridentifikasi sebagai partainya Pak Jokowi. Oke. Ya kan, karena klaim-klaim mereka dan kebetulan ketua umumnya adalah putra beliau kan begitu. Kalau kemudian muncul ada klaim bahwa Pak Jokowi itu hanya milik partai tertentu, anggaplah misalnya klaim bahwa Pak Jokowi itu milik hanya PSI. Menurut Bang Ucu sebagai relawan yang tahu betul karakter Pak Jokowi, tahu betul karakter masyarakat yang mencintai Pak Jokowi di masyarakat di bawah, itu bagus apa enggak atau benar atau enggak sih? Saya ingat menjelang Munas atau kongresnya PSI kita ketemu di Solo itu. Oh. Pada waktu itu Budius Kongres. Budius ini anak sulung Pak Jokowi, sebenarnya ada ini termul pangkat 2. Karena saya ingat Budius bilang, teman-teman ayo ini kita dukung Pak Jokowi bergabung dalam PSI. Tapi waktu itu saya kita berbeda pendapat kepada saat itu. Jadi untuk saya begini, relawannya Pak Jokowi itu ada di banyak partai. Pada waktu Pak Jokowi masuk ke satu partai politik lantas hanya menjadi anggota biasa seperti waktu di PDIP, tidak ada resistensi. Tapi pada waktu beliau menjadi pimpinan, dan itu pasti pimpinan puncak, entah pembina atau ketua umum. Bagaimana sikap relawannya yang ada di partai-partai yang berbeda? Dilema untuk mereka kan. Nah ini berpotensi pecah. Makanya pada waktu itu berkali-kali saya ini sama Pak, udah Bapak jadi tokoh bangsa. Biar teman-teman ini merasa nyaman. Teman-teman ini kan ini ke Pak Jokowi itu seperti sudah fanatik buta. Karena kenapa? Ada kita punya bagian dalam hati yang sepertinya bisa dipenuhi oleh Pak Jokowi. Sesuatu yang hilang dari yang kita anggap pemerintah sebelumnya. Nah ini bisa diisi oleh, saya kasih contoh kayak saya dari Indonesia Timur. 69 tahun Budius. Kalau pemerintah bicara soal 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sebenarnya kami T yang keempat, terabaikan. Pak Jokowi datang 2014, kami dirangkul, kami dimanusiakan menjadi anak kandung Ibu Pertiwi. Memangnya pada waktu tetua negeri berkeputusan bergabung dalam NKRI, mereka tidak berharap negerinya dibangun? Berharap dong, tapi selama ini kami terabaikan. Jadi memang Pak Jokowi itu adalah milik semua orang. Ya. Tidak bisa dikapling hanya milik partai tertentu saja, kan gitu. Itu 2014, Budius ingat apa tema kampanyenya Pak Jokowi? Jokowi adalah kita. Ya. Itu lahir dari Soulmate. Ya, dari Sylvester Matutina. Dan itu mengena banget loh. Bagaimana kita merasa Pak Jokowi itu bukan orang lain. Ini penting banget. Dan beliau adalah presiden yang bisa kita jangkau. Iya. Yang lain sulit. Bung Karno dulu ya. Tapi setelah itu siapa?
Pak Jokowi. Karena mereka dianggap itu levelnya di masyarakat itu tinggi ya kan, Ya, kejangkau jadi, sama kita rakyat biasa ya kan. Lagi pula ya sebagai kepala negara pasti dijaga dengan ketat karena kan kepala negara ini tidak bisa setiap saat kita ganti kan. Iya, iya. Jadi wajar lah itu presiden baik Pak Harto, terus Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega sama Pak SBY itu dapat ini yang gitu. Tapi karena Pak Jokowi adalah kita. Pas Pampres tetap dengan protapnya menjaga keamanan, pengamanan, tetapi juga membuat teman-teman ini tetap bisa berinteraksi dengan Pak Jokowi. Jadi saya wajar sih waktu itu Mas Andika itu sakit kepala bagaimana mengkombinasikan antara aman dan nyaman. Pada waktu itu Mas Andika dan Pas Pampres sakit kepala pasti bagaimana dapat ini yang tepat, formula yang tepat untuk itu. Nah berarti memang sekarang ini ya kan Pak Jokowi sudah bukan presiden dan relawan juga masih bersatu berkoordinasi terus bagaimana menjaga visi misi Pak Jokowi. Kenapa? Karena di pemerintahan kan sekarang ada Pak Prabowo, ada Pak Gibran, ya kan? Pak Gibran sendiri adalah putra beliau, tetapi Pak Prabowo adalah presiden yang didukung oleh Pak Jokowi karena konsepnya adalah keberlanjutan. Kan itu, ya kan? Nah, apakah ketika ada keinginan dari partai PSI untuk membawa Pak Jokowi menjadi bagian yang resmi dari mereka, apa sikap relawan kalau itu terjadi, Bang Uce? Saya pernah berpikir itu, biarpun itu sikap politiknya Pak Jokowi, tapi kami berpikir bahwa sebisa mungkin Pak Jokowi itu menjadi tokoh bangsa yang mumpung sudah lepas dari PDIP, udah jangan berpartai dulu Pak, ya kan? Karena ya sekali lagi, bagaimana akhirnya sikap relawan Bapak yang ada di partai lain, yang jumlahnya ini gede ya? Gede, di luar PDIP itu gede banget, baik yang tidak berpartai maupun yang berpartai. Nah kami nyaman, seperti saya nyaman karena Pak Jokowi ini pada waktu di PDIP cuma anggota dan sekarang tidak berpartai. Saya nyaman, tetap nyaman dengan ininya Pak Jokowi. Tetapi juga siapa sih partai yang tidak mau Pak Jokowi jadi masuk jadi anggotanya? Nggak ada partai politik di Republik ini yang tidak mau. Jadi saya rasa juga itu hal yang wajar ya. PSI itu berharap seperti itu. Apalagi Pak Jokowi kan secara terbuka mengatakan akan membantu. Ya memang pada saat itu saya masih ingat sekali tuh Bang Uce. Pada saat kongres PSI ya yang di Solo itu tahun kemarin ya. Kebetulan kita bersama. Tapi memang ada sebuah sudut pandang yang berbeda pada saat itu. Setidaknya dalam diskusi kita antara saya dengan teman-teman relawan. Ya kan. Dimana pada saat itu saya menyarankan teman-teman relawan untuk bergabung ke PSI. Supaya partai ini besar dan bisa lolos pemilu kan gitu. Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Yang ininya bahwa pada waktu beliau bilang dorong Bapak supaya masuk. Iya, ya kan. Nah, dari teman-teman sebagian besar justru tidak seperti itu karena kalau Bapak masuk, bagaimana dengan teman-teman relawan yang ada di partai lain, ya kan? Dan PSI sendiri di mata teman-teman pada saat itu punya catatan, ya kan? Kenapa PSI itu gagal terus masuk Senayan? Karena bukan karena Pak Jokowi tidak ada di dalam atau tidak mendukung, tetapi memang teman-teman pengurusnya pada saat itu memang nggak bergerak ke bawah, kan itu persoalannya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi kita dukung untuk masuk ke PSI, ya kita berarti mengecilkan seorang Pak Jokowi kan begitu. Nah, artinya apa? Dulu saya mendukung, seolah sekarang kok berbeda kan gitu. Itu kan sebuah cerita yang berbeda memang latar belakangnya Bang Uce gitu loh. Sebenarnya antara sikap saya setahun yang lalu dengan sekarang sebenarnya sama, cuman variabelnya yang berbeda, ya kan. Pada saat itu saya mendukung Pak Jokowi bergabung ke PSI secara resmi, ya agar cepat ada pengakuan dari publik, oh ya sekarang Pak Jokowi resmi loh menjadi bagian dari PSI, supaya PSI juga cepat besar. Tapi sekarang berbeda Bang Uce. Ya saya sampaikan seperti itu memang kenapa? Karena untuk menjadi sesuatu di PSI misalnya, kan ruang yang terisi hanya ketua dewan pembina.
Nggak mungkin menggantikan anaknya sendiri, kan nggak masuk akal juga. Nah, saya hanya melihat secara objektif, saya seorang jurnalis, saya seorang diehardnya Pak Jokowi juga harus membuat posisi Pak Jokowi itu jangan sampai kebesaran bajunya dibanding yang disediakan oleh PSI yang terlalu kecil bajunya. Itu aja yang saya nggak sukanya. Dan saya sudah jelaskan ke Pak Jokowi lewat Mas Syarif, Mas kondisinya begini loh. Kalau Pak Jokowi bergabung ke PSI dengan anggaran dasar bunyinya seperti ini, saya kasihan dengan Bapak, ya kan? Dibuat kecil jadinya. Terbonsai ya. Terbonsai, ya. Dan bagaimana teman-teman relawan juga menerima ini gitu loh. Jadi kalau memang Bapak mau ke sini, rubah dulu ini. Pastikan bahwa Pak Jokowi itu full authorized, ya kan? Dengan segala kemewahan dalam proses membangun partai dan memenangkan pertarungan berikutnya di 2029. Kalau dengan seperti ini, Bapak tuh jadi kecil. Ruang bergeraknya sebagai pimpinan di PSI itu kecil gitu loh. Nah, ini yang saya tentang. Bukan sama menentang Pak Jokowi untuk bergabung ke PSI. Sehingga akibat sikap saya itu oleh sebagian teman-teman PSI, saya dianggap melarang Pak Jokowi untuk masuk ke PSI. Siapa Budius kan begitu bisa melarang Pak Jokowi sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, pandangan Bang Uci sendiri atas Pak Jokowi bergabung dengan PSI atau tidak dengan situasi PSI sekarang yang saya pikir menjadi pembicaraan publik tapi dalam konteks yang tidak bagus gitu. Gimana caranya itu Bang Uci? Jadi ya saya tetap berpendapat bahwa Pak Jokowi sebaiknya di luar. Relawan ini kan sebagian besar sudah masuk PSI. Nah ini hanya Pak Jokowi yang tahu bagaimana menggerakkan relawannya sampai berani duit kempes di ini dia dagangannya tuh cuma jualan telur tapi dia berani jual ayamnya demi Pak Jokowi. Itu hanya Pak Jokowi yang bisa kayak menggerakkan itu ya. Menggerakkan itu. Jadi sebenarnya dengan Pak Jokowi tetap di luar sebagai orang bebas, sebagai tokoh bangsa, Pak Jokowi bisa menggerakkan kadernya yang ada di partai-partai lainnya, relawannya yang ada di partai-partai lain untuk bekerja maksimal. Sebenarnya kan ininya Pak Jokowi bukan masalah PSI ini menjadi partai yang luar biasa besar, tapi Pak Jokowi ini PSI bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Nah tentunya kalau duduk di DPR kontribusinya lebih besar. Besar ya. Itu harapan Pak Jokowi. Cuma saya kok melihat bahwa dengan Bapak tetap di luar, kontribusi Bapak untuk mengangkat PSI itu tetap sama bobotnya. Hampir tidak ada bedanya Pak Jokowi di dalam dengan Pak Jokowi di luar. Tapi yang pasti dengan Pak Jokowi di luar, ininya kan teman-teman relawan ya. Teman-teman relawan pendukung Pak Jokowi yang ada di partai lain lebih bisa terima. Kan dilema. Pokoknya saya di partai A, Pak Jokowi di partai B, saya mau dukung yang mana? Karena bertentangan dengan garis partai saya kan gitu. Tapi kalau Pak Jokowi tetap di luar, tetap jadinya asik kan gitu ya. Oh jadi alasannya itu ya, lebih kepada ruang gerak dan flexibility ya Pak Jokowi, karena relawan Pak Jokowi sekarang ini memang sudah banyak yang terdistribusi ke banyak partai. Dan sebelumnya juga sejak 2014 kan terdistribusi ke banyak partai itu, dan mereka tidak mungkin kita ini kan udah lu tinggalin partai lu kan kalau lu tetap di situ lu bukan Jokowi. Nggak bisa begitu juga. Ya, itu memang terjadi Bang Uce. Sehingga ada semacam bahasa-bahasa yang sifatnya menjudge. Pokoknya kalau benar itu adalah seorang Jokowi lover harus gabung ke PSI. Loh, sementara kan orang belum tentu mau bergabung ke partai. Ya, kalau nggak bergabung dengan partai yang ada Pak Jokowi di sana bukan berarti dia bukan Jokowi lover. Nah, ini kan sebuah bahasa komunikasi publik yang harusnya tidak perlu ada bahasa seperti itu, ya kan? Saya nggak tahu ya, tapi saya sendiri merasa saya cukup dekat dengan hampir semua pimpinan PSI ini. Saya cukup dekat. Nggak ada tuh yang coba bang masuk dong PSI, nggak ada tuh. Kan dulu bang, sekarang kan beda pimpinannya. Sekarang sampai sekarang ya, saya memang tidak ada yang coba bilang bang yuk gabung PSI, nggak ada, cuma ini, cuma mereka punya ini bang bantu-bantu ya. Ya jadi
begitu teman-teman mau masuk PSI, bagaimana cara daftarnya saya bantu. Saya bantu untuk apa linknya ini loh, saya bantu seperti itu. Tapi nggak ada tuh yang ngajak saya untuk masuk PSI, nggak. Karena saya juga melihat bahwa pimpinan PSI ini sebenarnya cukup arif, bahwa ada ruang yang sebagai partai mereka tidak bisa isi dan kami relawan bisa ngisi. Nah kemarin itu menjadi blunder ketika salah seorang ketua DPP PSI yang ex Nasdem ya, ketika mereka menyanggah sebuah informasi yang disampaikan oleh sebuah relawan, salah satu organisasi relawan sebutnya Projo, ya. Padahal yang disampaikan oleh Projo itu, ya, salah satu relawan Pak Jokowi yang juga cukup besar ya kan, bahwa Pak Jokowi sudah mendekati pulih, ya kan, dan siap menyapa kembali masyarakat di seluruh Indonesia, ya kan. Tapi tidak disebutkan memang bersama relawan, pokoknya siap menyapa oleh ketua DPP PSI ini, ya kan. Nggak boleh, itu adalah harus bersama PSI. Jadi ada penekanan oleh pimpinan yang ada di PSI sekarang, kemana-mana Pak Jokowi harus bersama PSI, sehingga pernyataan itu menjadi tidak produktif dengan penjelasan Bang Uce tadi lah. Relawan Pak Jokowi ini ada di banyak partai. Nah, ini kan berarti ini perlu diluruskan, kan begitu Bang Uce. Sehingga antara relawan-relawan Pak Jokowi yang sampai sekarang tetap eksis tidak menjadi gesekan dengan kepentingan dari PSI sendiri. Dan kita nggak berharap ini menjadi konsumsi publik juga. Khususnya orang-orang yang kita paham juga banyak yang tidak suka Pak Jokowi. Buktinya dari kasus ijazah ini aja gorengannya panjang sekali. Kita bisa melihat di sosial media gila-gilaan juga bagaimana mereka mengolok-olok Pak Jokowi. Nah ini yang harusnya kita hindari. Barangkali ada saran dari Bang Uce untuk ini jangan sampai menjadi lebih dalam kisruhnya atau gesekannya. Saya lihat begini, saya cerita latar belakangnya sedikit ya. Apa yang disampaikan Budi Ari, itu kan kami sama-sama hadir dalam pertemuan itu. Tepat seperti yang Budi Ari katakan bahwa Pak Jokowi bilang kondisinya sudah mendekati 100%, 99%. Dan setelah itu beliau akan menyapa masyarakat. Nah itu kan terjadi awal Mei. Nah Pak Jokowi pada waktu bilang kondisi kesehatannya sudah mendekati 100%, tentunya itu informasi dari dokter. Betul. Dari medis yang merawat Pak Jokowi selama ini. Nah di lain pihak, apa yang disampaikan oleh Bestari Barus, mungkin pada kesempatan yang berbeda. Pak Jokowi juga ini bahwa nanti saya mau turun PSI ikut ini saya ya, ikut dampingi saya. Seperti juga yang waktu itu kita ini kan pada waktu ketemu Bapak kan Bapak bilang mendampingi. Jadi saya rasa ininya sama, cuma kalau ini saya sih tidak usah, boleh saja mengatakan bahwa kami juga diajak, tapi kalau sampai menafsirkan mengklaim gitu kan. Ya mengklaim atau menjustis. Itu ini saya sih mungkin jangan sampai terulang lagi lah ini yang kayak begitu. Bagaimanapun kita sebenarnya satu pihak kan. Betul. Tuh, ini sebenarnya bisa dengan cara yang lebih elegan. Tapi ya mungkin dia punya pertimbangan lain. Satu Budius, Pak Jokowi itu tidak melulu berbicara soal berkunjung ke daerah menemui masyarakat. Ada program-program. Di Karo, di Brastagi itu Pak Jokowi ini kan itu yang tentang jeruk Brastagi itu kan. Oh ya jeruk Brastagi ya. Di NTT ini masuk. Ini bulan Juni juga Pak Jokowi akan ini tentang rumput laut. Ini sudah mulai jalan, rumput laut. Di Temanggung itu kopi. Di Kendal alpukat. Jadi Pak Jokowi ini berkunjung bukan toh hanya menyapa masyarakat. Ada program-program potensi daerah yang diakselerasi oleh Pak Jokowi. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, Pak Jokowi masih punya energi untuk membantu pemerintah membangun negeri ini. Ini yang Pak Jokowi lakukan. Jadi tidak melulu sekedar bertemu kangen dengan relawan, harus punya nilai tambah. Dan selama ini sudah dikerjakan oleh timnya Pak Jokowi. Berarti memang ini lebih kepada harus banyak ngopi-ngopi bareng sebenarnya. Ya itu ya Bang Uce ya. Ngopi bareng, terus tanpa sekat, kayak begitu. Karena dasarnya beliau masih
masih presiden aja sudah seperti begitu cair, apalagi sudah bukan presiden kan, Betul. lebih nyaman. Betul. Jadi memang harus ada lebih banyak berkomunikasi, bergaul, karena mungkin yang dilupakan oleh teman-teman PSI khususnya dari Ahmad Ali atau Bestari Barus sebagai orang baru ya kan, mereka harus tahu karakter dari relawan Pak Jokowi ini bukan orang nggak berpartai, mereka juga banyak tergabung dengan partai. Nah, kalau diklaim ini hanya PSI, lah bagaimana buat relawan yang ada di Golkar, relawan yang ada di PDIP masih, relawan yang ada di dianggaplah misalnya di PKB misalnya kan gitu loh. Kok dikapling milik mereka aja lah, terus gimana? Nah, ini kan harus dihilangkan. Iya. Jadi saya rasa mereka juga pasti punya pertimbangan sampai bikin statement seperti itu sih. Saya ini bahwa niatnya baik-baik saja. Cuma ya memang sebaiknya tidak sampai saling membenturkan. Mungkin pada waktu itu Bestari tidak nyaman pada waktu Budi Ari dianggap bermanuver mau masuk ke Partai Gerindra. Tapi kan ada Pak Jokowi juga di Gerindra. Bahkan mungkin di PKS ada. Harusnya nggak boleh melarang dong ya kan. Mau bergabung manapun kan bukan berarti misalnya menghilangkan apa yang selama ini sudah dirintis oleh Budi Ari di Projo ya kan gitu. Jadi yang tadi juga kita sempat ngomong di bawah yang Budi bilang, Projo itu kan tidak bisa dapat AHU kalau dia pro Jokowi. Nggak dapat AHU-nya. Nggak boleh memang ya kan. Dulu kami Bara JP itu yang AHU pertama kali terdapat Barisan Relawan Jokowi Presiden. Setelah itu nggak bisa lagi diperpanjang. Sehingga bertransformasi menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan. Iya. Karena memang di AHU itu nggak boleh nama itu menjadi organisasi ya kan gitu. Makanya jadi bukan karena Projo tiba-tiba membelakangi Pak Jokowi, bukan lagi pro Jokowi, tapi karena memang aturannya seperti itu. Dan Budi Ari itu saya ini banget dia tuh dibelah itu ininya yang keluar darahnya ininya Jokowi. Iya, otaknya yo itu. Kalau ditembak yang keluar itunya tuh Jokowi. Kami sama-sama relawan awal kan. Ya buktinya memang Budi Ari juga masih sering berkunjung ke Solo, ya kan. Kalau memang sudah membelakangi, ya tentu informasi yang lebih akurat Pak Jokowi lebih paham ya kan. Nggak mungkin juga menerima Budi Ari. Ini lagi-lagi nih Bang Uce, ini memang harus banyak ngopi-ngopi, ya kan. Kalau nggak ngopi-ngopi hanya ada berkutat hanya di satu ruangan aja, nggak tahu perkembangan dan pergaulan di luar seperti apa. Nah, sebagai partai PSI yang katanya super TBK, ya kan memang harus bergaul. Jangan seperti kata dalam tempurung pula ya kan. Jangan lupa, Projo itu salah satu relawan yang begitu Pak Jokowi berwacana tentang partai super TBK, dia bicara soal kesiapannya. Bara JP juga siap, Solmed juga siap, JPKP siap. Ada beberapa ini yang secara ini kami siap mengakomodir ininya Bapak bertransformasi menjadi partai. Termasuk Projo loh. Jadi berarti waktu itu sempat mau bikin partai baru aja gitu ya. Kalau gitu kita selama sempat berpikir tapi langsung diadopsi oleh PSI kan. Ya saya pikir belum telat juga sih kalau kita memang harus mengarah ke situ, karena ya bukan apa-apa juga. Lama-lama kan nama partai yang sudah bertransformasi menjadi gajah ini kan, kok gajahnya kok tetap bunga mawar kan gitu. Saya secara pribadi berteman dengan Ketua Partai Pandai, Marhat. Saya secara pribadi kenal, ya bisa dibilang cukup dekat dengan Ketua Umum PSI, Kaisang. Secara pribadi berteman baik dengan Agus Jabo dari Prima. Saya juga kenal Bahlil, Ketua Umum Golkar. Pilihan saya saat ini kalau saya mendorong, saya tinggal tanya, orientasi lu seperti apa? Nah lu ke sini, ke partai ini ya. Ini ke partai ini. Tapi RJ2 pada waktu itu pertama kali berdiri namanya Rumah Juang Relawan Jokowi dan PSI. Sehingga PSI ini tetap menjadi prioritas. Saya sih tidak berharap kita harus berpikir mendirikan partai lagi. Enggak. Ya, sekali lagi sebagai relawan, bahasa umum yang selalu kita taati adalah ikut telunjuk Pak Jokowi kemana, kan begitu, ya kan? Follow the master. Follow the master. Dan saya pun masih dalam posisi itu. Cuman
kita kan sebagai relawan kita punya analisa, kalau ada sesuatu, Pak itu benar, kita akan ikut arah Bapak, tapi itu pakaian Bapak di sana sempit sekali, kan boleh dong kita mengingatkan seperti itu, Bang Uce. Itu yang saya lakukan. Jadi kita ini kan relawan, kita saat ini kita kan bertransformasi menjadi mitra pemerintah. Kadang-kadang kritis, kadang-kadang tidak. Tapi yang pasti bahwa kita sama-sama sepakat, kita kepengen negeri ini jauh lebih baik. Dan itu hanya mungkin jika semua anak bangsa berkontribusi bagi pembangunan negeri ini. Kuncinya kolaborasi, elaborasi, bekerja sama, dan kerja bersama. Itu yang paling penting. Bukan mengedepankan keegoan kita, wah kita adalah ini, nggak bisa begitu ya. Kolaborasi dan kerjasama. Terima kasih Bang Uci. Memang kita nggak membahas relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo karena saya pikir Udah orang jelas. baik-baik aja kok. Lihat aja foto ini orang Besti. akrab kok besti. Jadi satu deh, saya bilang tadi, saya sudah sampaikan juga sebelumnya. Pada waktu Pak Jokowi menang di Pilpres 2019, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dalam tim. Itu butuh kerendahan hati seorang Prabowo. Joko Widodo. Pada waktu Pak Prabowo menerima permintaan Pak Jokowi, itu butuh kerendahan hati seorang Prabowo Jadi Subianto. cocok lah orang ini ya kan? Pada saat dua tokoh bangsa itu punya kerendahan hati dan memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kita lolos dari COVID. Benar-benar. Coba kalau Pak Sepakat Prabowo oposisi, repot gitu. Jadi memang sudah jalan Tuhan juga. Dan saya pikir juga Prabowo Gibran ini juga adalah jalan Tuhan. Ya kan, di tengah kita menghadapi geopolitik yang seperti ini, Pak Jokowi ada di belakang, ya kan, sehingga Pak Prabowo bisa memposisikan negara kita di tengah geopolitik dengan baik. Kan begitu. Coba kalau misalnya berbeda dukungan, lain lagi ceritanya, ya kan? Coba kalau Anies yang menang dalam kondisi begini, wah, belum tentu kita akan baik-baik saja, ya kan begitu. Untuk saya Mas Gibran itu beruntung. Punya dua bapak yang luar biasa. Saya ada lagunya Iwan Fals untuk Gibran. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Iya. Ini kan bukan lagi berkelahi dengan waktu, ya kan? Yang harusnya di usia Mas Gibran itu lebih banyak waktu yang nongkrong di kafe, Ya, kan? bercengkrama dengan keluarga. Iya, sudah harus setiap dari bangun tidur sampai mau tidur mikirnya negara terus. Ya, kalau kita tidak memberikan apresiasi ya kita kebangetan, ya kan. Masalahnya kan usia Mas Gibran itu kan masih usia bekerja mencapai kesuksesan dirinya, eksistensi dirinya, dan membuat senang-senang kan gitu. Nah sekarang nggak bisa. Iya. Sering kan kita lihat Bang Uce, jam 5 subuh Mas Wapres sudah di bandara. Iya. Padahal tidurnya paling jam 2 jam 3. Coba kita bayangkan, ya kan? Loh kok kita masih mengolok-olok Mas Gibran, ini kan aneh. Ya, tugas kita lah, ya kan, untuk memagari itu semua, Bang Uce. Kita mesti menjadi bangsa yang bersyukur. Baik, kita harus menjadi bangsa yang bersyukur. Terima kasih, Oke. Bang Uce Gustaf Pati, kuncinya RJ2. Saya tidak perlu menyimpulkan, tetapi saya ingin mengulang kalimat penutup Bang Uce tadi. Kita semuanya layak bersyukur karena kita diberikan pimpinan negara, Prabowo Gibran, ada Pak Jokowi, ya, di tengah situasi seperti sekarang. Kita bisa bayangkan kalau yang menang 2024 bukan orang yang sekarang bekerja untuk kita, Prabowo Gibran. Karena itu sekali lagi kita wajib bersyukur. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.